Halo Sobat Data, selamat datang di Instastory, informasi statistik story. Kembali lagi bersama kami dalam pembelajaran statistik sektoral. Pada materi kali ini, kita akan mempelajari pengantar proses bisnis statistik, mulai dari konsep dasar proses bisnis statistik, pihak-pihak yang terlibat, hingga tahapan penyelenggaraan statistik sektoral sesuai dengan Satu Data Indonesia di Kabupaten Sleman. Dalam menghasilkan data yang berkualitas, tentu diperlukan proses yang jelas dan terstruktur. Proses inilah yang disebut sebagai proses bisnis statistik, yaitu rangkaian kegiatan sistematis mulai dari identifikasi kebutuhan data hingga penyebarluasan hasil statistik kepada pengguna. Proses bisnis penyelenggaraan statistik di Indonesia mengacu pada General Statistical Business Process Model. GSBPM adalah proses bisnis yang dilakukan produsen data untuk memperoleh data berkualitas. GSBPM mengacu pada ketentuan standar dari PBB yang harus diterapkan oleh negara-negara di dunia. Penetapan GSBPM memiliki beberapa manfaat, yaitu pertama, mengelola kegiatan statistik menjadi lebih mudah. Kedua, framework untuk penyelenggaraan kegiatan statistik. Ketiga, mengefisienkan biaya dan sumber daya lainnya. Keempat, mendokumentasikan proses bisnis statistik. Dan yang kelima, menghasilkan data berkualitas sesuai NSPK. GSBPM terdiri dari 8 fase yang saling terkait, yaitu identifikasi kebutuhan atau specify needs, perancangan atau design, implementasi rancangan atau build, pengumpulan atau collect, proses, analisis atau analyze, diseminasi atau disseminate, dan evaluasi atau evaluate. 8 fase GSBPM tersebut dilaksanakan secara terintegrasi oleh pihak-pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Lantas, siapa saja pihak yang terlibat? Dalam penyelenggaraan statistik sektoral dan Satu Data Indonesia, terdapat beberapa pihak yang memiliki peran penting, yaitu produsen data, wali data pendukung, dan pembina data. Produsen data adalah instansi pemerintah yang bertugas menghasilkan data sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Di Kabupaten Sleman, seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD, termasuk Kapanewon, berperan sebagai produsen data. Sebagai produsen data, OPD, termasuk Kapanewon, memiliki beberapa tugas penting. Pertama, memproduksi data sesuai dengan daftar data maupun kebutuhan pemerintah daerah. Kedua, melaksanakan kegiatan statistik sektoral sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan. Ketiga, menghasilkan data yang memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia. Keempat, memberikan masukan kepada pembina data mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data melalui wali data. Terakhir, menyampaikan data beserta metadata kepada wali data pendukung untuk selanjutnya diproses dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Setelah data dihasilkan oleh produsen data, proses selanjutnya menjadi tanggung jawab wali data. Wali data merupakan perangkat daerah yang bertugas mengelola data statistik agar siap dimanfaatkan dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Dalam menjalankan perannya, wali data memiliki beberapa tugas. Pertama, mengumpulkan data dan metadata dari produsen data yang telah diperiksa oleh wali data pendukung. Kedua, memeriksa kesesuaian data dengan prinsip Satu Data Indonesia. Ketiga, memeriksa pengajuan rekomendasi kegiatan statistik sebelum diteruskan kepada pembina data. Selanjutnya, wali data melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral perangkat daerah, menyampaikan laporan secara berkala mengenai pengumpulan, pemeriksaan, dan pengolahan data kepada Forum Satu Data Daerah, menyebarluaskan data dan metadata melalui portal Satu Data Daerah, serta membantu pembina data dalam membina produsen data. Untuk mendukung pelaksanaan tugas wali data, terdapat wali data pendukung pada masing-masing OPD. Wali data pendukung
merupakan unit pengelola data yang membantu wali data dalam pengelolaan data statistik. Tugas wali data pendukung meliputi pertama, mengumpulkan data dan metadata dari produsen data. Kedua, memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data agar sesuai dengan prinsip satu data Indonesia. Ketiga, menyampaikan data dan metadata kepada wali data untuk selanjutnya disebarluaskan. Terakhir, membantu wali data dalam melakukan pembinaan kepada produsen data. Selain produsen data, wali data, dan wali data pendukung, terdapat juga pembina data statistik. Pembina data statistik merupakan instansi pusat dan atau instansi daerah yang diberi tugas untuk melakukan pembinaan terkait data statistik. Di Kabupaten Sleman, peran tersebut dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Dalam menjalankan perannya, pembina data statistik memiliki tugas utama, yaitu memberikan rekomendasi kegiatan statistik serta melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan satu data Indonesia agar data yang dihasilkan memenuhi standar dan berkualitas. Keempat pihak tersebut tidak bekerja secara sepihak, tetapi saling berkoordinasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral. Pemerintah daerah melaksanakan kegiatan statistik sesuai tugas dan fungsinya. Dalam pelaksanaannya, penyelenggara dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik serta pihak terkait, khususnya dalam pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran statistik. Koordinasi ini diperlukan untuk mewujudkan keseragaman dan menghasilkan data yang berkualitas, serta dapat dibandingkan dan dimanfaatkan bersama. Setelah memahami peran penting pihak yang terlibat, selanjutnya kita membahas bagaimana proses penyelenggaraan statistik sektoral dilaksanakan sesuai dengan prinsip satu data Indonesia. Dalam satu data Indonesia, terdapat 4 tahapan utama, yaitu perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebarluasan data. Fase-fase dalam JSBPM dapat dipetakan ke dalam 4 tahapan penyelenggaraan. Satu data Indonesia sesuai dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 14 Tahun 2025 sebagaimana yang telah tertuang pada Bagan. Pertama, perencanaan data yang mencakup fase identifikasi kebutuhan, perancangan, implementasi rancangan, penyusunan metadata kegiatan, variabel, dan atau metadata indikator, dan penyampaian rancangan dan pengajuan rekomendasi kegiatan statistik. Kedua, pengumpulan data yang mencakup fase pengumpulan. Ketiga, pemeriksaan data yang mencakup fase pengolahan dan analisis. Dan keempat, penyebarluasan data yang mencakup fase diseminasi dan evaluasi. Setelah memahami fase-fase dalam JSBPM dan keterkaitannya dengan 4 tahapan penyelenggaraan SDI, selanjutnya kita akan membahas setiap tahapan penyelenggaraan statistik sektoral secara rinci. Tahap pertama adalah perencanaan data. Tahap ini mencakup pendefinisian kebutuhan statistik, pembuatan desain atau rancangan statistik, pengimplementasian desain atau rancangan statistik, penyusunan metadata kegiatan, variabel, dan atau metadata indikator, dan penyampaian rancangan dan pengajuan rekomendasi kegiatan statistik. Pendefinisian kebutuhan statistik dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan, konsultasi dan konfirmasi kebutuhan, menentukan daftar output statistik, mengidentifikasi konsep dan definisi, memeriksa ketersediaan data, dan membuat proposal kegiatan. Membuat desain atau rancangan statistik dilakukan dengan merancang output dalam bentuk data atau indikator statistik yang akan didiseminasikan. Merancang deskripsi variabel, merancang pengumpulan data, merancang kerangka sampel, dan pengambilan sampel. Jika kegiatan statistik sektoral berupa survei, merancang pengolahan dan analisis data, dan merancang sistem dan alur kerja untuk memastikan bahwa setiap proses dalam sistem bekerja secara efektif dan efisien. Selanjutnya, mengimplementasikan desain atau rancangan statistik dilakukan dengan membuat instrumen pengumpulan data, membangun komponen pengolahan data dan analisis, membangun komponen diseminasi data,
menyusun alur kerja sesuai rancangan, menguji sistem dan instrumen. Sebagai uji, coba untuk mengetahui validitas dan reliabilitas instrumen, menguji proses bisnis statistik dan finalisasi sistem, menyusun metadata kegiatan, variabel, dan/atau metadata indikator dengan memperhatikan kesesuaian dengan formulir dan tata cara pengisian metadata yang telah ditetapkan, kesesuaian konsep, definisi, klasifikasi, dan satuan dari variabel dan indikator. Dan dalam hal standar data, belum termuat pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh pembina data, produsen data mengusulkan standar data melalui wali data. Selanjutnya yang terakhir, menyampaikan rancangan dan pengajuan rekomendasi kegiatan statistik, yaitu dilakukan dengan cara mengajukan rekomendasi kegiatan statistik sektoral dengan menyampaikan rancangan penyelenggaraan kegiatan statistik kepada pembina data, memperbaiki rencana dan melaksanakan kegiatan statistik sektoral sesuai dengan rekomendasi kegiatan statistik, dan mencantumkan nomor rekomendasi kegiatan statistik pada instrumen pengumpulan data. Setelah perencanaan kegiatan statistik selesai, tahap berikutnya adalah pengumpulan data. Pada tahap ini, dilakukan penyiapan kerangka sampel dan pemilihan sampel, khususnya untuk kegiatan statistik sektoral berbentuk survei. Selanjutnya, dilakukan pelatihan petugas pengumpulan data, pelaksanaan pengumpulan data, dan finalisasi kegiatan pengumpulan data. Seluruh proses tersebut dilaksanakan sesuai dengan rancangan kegiatan statistik yang telah ditetapkan untuk memastikan data yang dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kegiatan statistik. Tahap selanjutnya adalah pemeriksaan data. Tahap ini meliputi pengolahan data, analisis data, dan pemeriksaan prinsip satu data Indonesia. Pengolahan data terdiri atas mengintegrasikan data, melakukan review dan validasi data, melakukan penyuntingan dan imputasi, menghitung variabel turunan, menghitung penimbang, melakukan data agregat, dan finalisasi pengolahan data. Selanjutnya, analisis data terdiri atas menyiapkan naskah output statistik, melakukan validasi output statistik, melakukan interpretasi output statistik, penerapan disclosure control, dan finalisasi output statistik. Tahap pemeriksaan prinsip satu data Indonesia dilakukan pada kesesuaian standar data dengan standar data yang telah ditentukan, metadata dengan metadata yang telah ditentukan, interoperabilitas data dengan format data yang telah ditentukan, dan kode referensi dan/atau data induk dengan kode referensi dan/atau data induk yang telah ditentukan. Melalui tahapan ini, data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis untuk menghasilkan informasi statistik sekaligus diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip satu data Indonesia. Setelah melalui proses pemeriksaan, data selanjutnya memasuki tahap penyebarluasan data. Tahap ini meliputi diseminasi data dan evaluasi. Data yang telah dihasilkan disebarluaskan melalui media yang sesuai agar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh pengguna data. Penyebarluasan data atau diseminasi dilakukan untuk menghasilkan produk diseminasi. Manajemen rilis produk diseminasi, mempromosikan produk diseminasi, manajemen user support, dan menyebarluaskan data melalui situs resmi instansi dan portal satu data. Selanjutnya, evaluasi dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral pada periode berikutnya. Produsen data melaksanakan evaluasi kegiatan statistik sektoral dengan mereview dan mengevaluasi setiap rangkaian kegiatan pada seluruh tahapan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral. Mereview dan mengevaluasi prinsip satu data Indonesia yang diterapkan pada kegiatan statistik sektoral dan melakukan perbaikan terhadap hasil evaluasi kegiatan statistik sektoral. Nah, Soda, demikian pembahasan mengenai proses bisnis statistik. Melalui pemahaman terhadap setiap tahapan dan peran yang terlibat, diharapkan penyelenggaraan statistik sektoral dapat menghasilkan data yang berkualitas sesuai dengan prinsip satu data Indonesia. Ingat,
Data yang berkualitas diawali dari proses yang berkualitas pula. Sampai jumpa di materi berikutnya. Matur nuwun.